Aku walaupun Gimana? baca dari atas, hal menghakimi itu tentang kisah siapa? Ya silakan dibaca itu. Ya bacalah sendiri, kan Alkitabmunya. Ini kan Bibelmu, itu aja baca Bibel jijik. Duh, kau aja dari tadi membuka-buka ayat loak. Kitab suci itu. Itu aja Ya jijik baca, baca. Ini kan kitab suci bukan kitab Ini suci ku, masa aku suruh baca? Dia buka-buka Alkitabku suruh baca nggak pandai. Baca, baca bagus-bagus baca. Loh, aku udah baca tadi 2 ayat, itu satu kata pun Ya. gak berani baca, Ya, jijik. kan udah aku bilang. Udah aku bilang kau baca dari atas perikotnya itu apa? Kau baca Itu setengah. kan bukan samamu itu baca. Ya baca bagus, Tapi baca kok baca. jijik? Ya baca baca. Tapi kok jijik? Loh, baca biar pintar kau loh. Ya, itu kenapa gak mau baca? Tapi kok jijik? Baca bagus itu. Bilang dulu Baca, aku jijik, bilang aku jijik bacanya biar aku baca. Aku merdeka kau bawa Alkitab. Baca makanya dari atas. Selo aku tuh baba. Iya baca dari atas. Kau jangan biar asa malo mau lo majaha cerita is yang gijang dosa tor. Ose si tonga-tonga do dijaya ke matam. Iya baca baca baca. Kan Bagus, jijik bagus. dia. Banyak penontonmu. Iya baca. Baca Di baca. belakang mungkin. Baca baca. Betul. Itu sendiri aja baca kitab itu sendiri. Itu Ba- sendiri aja baca kitab suci itu sendiri jijik. Gitu. Baca bacalah itu menyuruh dengan nada Kok jijik Al-Qur'an. nggak? Kok jijik nggak bacanya? Enggak. Bacalah itu, bacalah itu. Itu, itu bahas tentang si Lucu Matius. itu. Dengar dulu, dengar. Kan ini enggak inilah kan. Itu bahas tentang si Matius tapi ngambil ayat di pertengahan. Kalau kita membaca cerita itu dari atas sampai jangan suka baca cerita yang tengah-tengah. Itu namanya biang gosip, berarti itu biang gosip. Kalau baca Alkitab itu dari atas sampai bawah. Nah, itu jalur cerita. Kalau diputus-putus Al-Qur'an itu pun bisa kuputus-putus baca di tengah. Itu satu ayat pun nggak mau baca. Coba tanya Muhammad Raja nggak ngerti mau Muhammadnya nggak ngerti nggak urusanku itu intinya dia membaca Alkitab dari tengah-tengah. Nih kita baca dari nomor 15 aja ya biar satu Loh perikop kan ya. ku Nih. suruh baca dari ayat 1 nggak mau inilah kan Ya, itu nggak mau. Ya, kenapa nggak mau baca? yang megang Alkitab dari tadi siapa? Ini loh itu aku kan bertanya ke kamu karena Bible itu kan kitabnya kamu. Aku pertanyakan kepada kamu 2 ayat tadi kau bilang di mana ayatnya Yesus memang mengusir Kristen? Aku bilang Matius 7 nomor 22 sampai 23. Di situ orang-orang yang manggil Yesus Tuhan berdumbuat dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, diusir oleh Yesus. Dikatakan Yesus membuat kejahatan. Masa Terus iya? kau bilang baca dari ayat sebelumnya. Ini ku baca dari nomor 15 kalau itu mau. Cuman itu suruh baca Bible itu jijik. Dengar ya itu baca firman itu dari ayat 1 emang di firman itu dari 15 16 makanya itu jangan itulah gabe pede utok-utokmu gabe otoko lagi batak kok bere lagi batak do babam Baca. Itu aja nggak mau baca. Masa aku suruh baca? batak babam alelu aku pikiranmu Itu aja disuruh baca nggak mau gitu loh. Masa aku kok suruh baca? Lucu. kan kau yang mau mempelajari Alkitab walaupun udah pernah kau belajar dari kecil. Master itu. Aku sudah master, gak perlu belajar. Kau yang perlu belajar. Makanya kau masih Kristen. Tidak ada yang Pak, hati-hati kau tuh omonganmu nggak ada yang master di dunia ini perkataanmu tuh kena si tak lombong. Itu mau menguji aku di ayat sebelumnya. Aku tahu ayat sebelumnya apa. Cuma itu nggak bisa baca. Disuruh menguji harus suruh maca Matius ayat saya ada satu naib Oke, sonau tolak. silakan ya. Di dalam Matius 7, perikop awal dari poin yang kusampaikan tadi itu di Apa? nomor 15-nya. Loh, Di mana nomor 15? Saya ayat saya ada di loak. Bukan nomor perikop per perikop lo itu. Kalian kan umat perikop kalian kan? Umat perikop kan? Oh.
perikop per perikop. Perikop dari Matius 7 di 22 sampai 23 itu di ayat 15-nya. Di mana di nomor 15-nya ya perikopnya itu disampaikan di situ hal pengajaran tentang yang sesat. Nah, di ayat 15 itu waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kan gitu yang menyamar seperti domba. Padahal sesungguhnya dia binatang yang serigala yang buas. Sekarang aku tanya sama itu. Antara Islam dengan Kristen yang menyamar sebagai domba, yang mengatakan dirinya domba padahal dia manusia siapa? Kristen. Berarti yang sesat Kata Yesus siapa? Kata Kristen. siapa? Kata siapa? Tanya dulu kata siapa? Oke, sekarang saya tanya. Itu Kan ku tanya kata siapa nggak dijawab. kata Yesus dalam Matius 15 nomor 24. Itu tentang apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel. Baca dulu perikop di atasnya. Itu tentang perempuan Kanaan yang percaya. Perempuan Iya. Kanaan yang percaya. Kayak seperti apa? Dong. Baca ayatnya, masa cuma perikop yang kau baca? Bukalah dulu Alkitabmu. Hah? Buka Alkitabmu. Kebuka, ya kan? Asing Nih. ibana silom. Ale dia dong dope Alkitab di bana. Baba nama. Berarti neng merdua tangan dong mata nyon. Tuh. Sebentar ya. Sebenarnya abang Faruk nggak perlu baca itu. Abang ini udah master. Mana wis dong. Pinahan don. Ale tinggal kan. Wih. Loh, Bang. yang besar mana ini? Mana lama kali. Nih, Makasih bang. nih. Makasih. Orang situ. Matius 15 24 sampai 27. Jawab Yesus. Bacanya itu dengar. Perikopnya itu kan perempuan Kanaan yang percaya kan itu. Ya, isinya kan ini. Dengar dulu, berarti bacanya itu dari ayat 21. Loak-loak. Bodoh loak-loak muate. 21. Kalau dari sini. Itu perempuan Kanaan yang dipercaya dari ayat 21. Oh, nuna ter 24 ne tibo mau tom. Nomor satu nih. Dari nomor 1 aja lah kita baca ya. Tapi itu tolong jangan jijik bacanya ya. Loh, Dari nomor 1 nih. Oke? ayo Oke? otong mau ayat 2 saya ada loak-loak nomor 1. Kan. Ini sebelum dengar, apa ini kasih Oh, tahu. baca dokoko berperintah. Dengar. Nah, ini 21 nih Dengar. ini. Di dokoko berperintah. Iman seorang wanita Kanaan. Aku baca ya. Alkitabmu salah di dangi Alkitab. Matius 15. Oh matong ho, saya di download yo kak. Matius 15 Dengar ini. loak, saya download yo Alkitab na loakon. Tengok, judulnya itu perempuan Kanaan yang percaya. Baba Sama mak. iman seorang wanita Kanaan. Ayat 21 lalu Yesus jangan deng terjemahan. Itu Alkitab loak itu. Terjemahan yang ada samamu. Alkitabmu itu Ito. pantas pelajaranmu sesat. Alkitabmu Itu ini salah dong. PSI itu. Ini BIMK. Inilah kan BIMK nampak. ini terjemahan Dengar BIMK kalian, loh itu. Kau jangan. Aku walaupun nggak pintar-pintar nggak badia kali. Lo Alkitabmu pesa nggak salah Alkitab. Baca. Itu yang baca. Bibelmu coba baca Bibelmu dari nomor 21 sampai 26 baca. Buka Alkitab. Ale udah ali Taurat toh Alkitabmu pelo akon. Baca lah itu punya. Aku mau tunjukkan nanti terjemahan BIMK petunjuk. aku nggak percaya. Alkitabmu pe Alkitab ni Persina Ali Madia do di baikko. Memang begitu loh Bibel kalian itu. Bibel kalian banyak kali versinya. Do. Versi terjemahan dari Bibel kalian. I hope hampir kurang gitu. Tengok makanya itu lihat do. baca. Lihat do toko mualaf ko. Ale luak mu do nyodo Alkitab bobang nyon Alkitab picit. Dah harong Alkitab nyodo perikop na di sudah Alkitab nyodo Alkitabmu pesi. Baca. Kan kau yang mau membahas ini berarti kau lah yang baca. Kalau aku malamnya aku baca ini.
Ya kan, baca lah. kaunya ngomong koyak-koyak kayak gini. Kok jijik itu? Padahal aku nggak ahli Taurat loh, nggak ahli Taurat aku, nggak tahu aku segala seluk beluk. Tapi tahu aku membedakan mana Alkitab yang palsu, mana yang lo aku songko perindakan. Berarti terjemahan BIMK itu palsu. Terjemahan BIMK itu palsu. Tang dia ambil terjemahan bu Alkitab muniku do, download Alkitab di hame Play Store mi. Ya udah, gini aja. Kita ikutin Gini aja. aja. Dan itu ngomongnya itu tenang. Tenang. Kita ikutin aja Bible yang ada samamu. Oke, baca silakan. Nah, download makanya biar kau bisa baca juga. Jangan kau harapkan aku yang membaca. Ada samamu baca. Yang ada samamu coba baca. Ah, download Alkitabmu biar sama loho atau lak majahita buka. Download dari Play Iya Store. baca ini. Ya, download Ini dulu. aku tengok tadi. Itu kau punya terjemahan baru ya? Download Ini. dulu cepat. Asa dong Alkitab di HP mi, asa mula badia ho tua Ya, agama. baca. Kemudian datanglah beberapa dari nomor Nah, berapa? kemudian di sini lalu download dari Play Store Dari nomor berapa? Dari nomor 15. ayat Dari nomor 21. 21. Ya, lalu Yesus baca, silakan. Bacalah, adong dalam kitabnya tuh, Om. Jijik ya. Jijik. Tapi Aku kau bilang, dengar cuma dulu. kau Kristen, tapi baca Bibelmu kau jijik. Kau bilang kau ahli Taurat, sudah tahu segala macam. Yang kau baca pun salah dengan perikopnya. Ini ku baca ya, terus kau lanjutkan ya. Loh, Lalu kok- Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Baca nomor 22-nya. Doh, saya gebe responsori aja sudah sama loho. Biar kau pandai. Yang kau pikir dah. alasannya terjemahannya nggak selaras. Dengar. Aku udah baca TB, dia punya dengar. TB, aku Yang baca kau- TB. yang dengar. Tapi dia jijik juga. Janipar, BG. Lalu Yesus pergi dari situ dan ini kisah tentang daerah Tirus dan Sidon loak. Buasa dibuat to ayat to ngana Yesus di umumkan. Berarti otakmu do dangkal di son. Itu ayat 24 na itu ditakup polok loak. Ini tentang dengar. Ini tentang kisah di daerah Tirus dan Sidon. Di boto ya do tuh Tirus do situ Sidon. Ada Mana nggak Tirus itu daerah mana? Daerah mana Tirus? Buka Google-mu biar pintar kau cepat biar pelajar. Buka Google-mu biar pelajar kau cara baca map. Buka Google-mu Om Mato. Om Mato Daerah akan mana jawab lagi. Tirus? Buka Tirus daerah Google. mana Tirus? Buka Om Honeng Malo cadar nak foto. Aru dak anak pedia lo ngata lo loak tai loak nion. Aku baca ya. Nomor 22-nya. Nih dengar. Baca. Ya biar Cuma pintar. satu ayat kau baca kau terjemahkan. Ya, nih nomor Baca biar 22-nya. pintar cepat. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku kerasukan sibilis dan sangat Jangan menderita." diganti-ganti kerasukan setan Nah, songoko Benet nanti kalian baca Pak, kalian baca. dan sangat menderita bilang. Kerasukan apa? Mbak, bahasa mbak biar Rona Bennett tuh. Loh, kamu yang baca, makanya kau aja jijik baca Bibelmu. Nah, pindah tuh aku menelasin ada yang mau fokus yang agama na sebelum na baba mak. Lanjut, baca. Kena Benet gitu, kau kena Benet gitu. Baca. Baca. Bibelnya jijik dia weh. Jijik Baca. Oh matong jorma main tidak sama mungkin. sekali tidak menjawabnya. Tengok, wanita Kanaan itu adalah wanita di luar dari Bani Israel. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh dia pergi, kata Yesus. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, kata Yesus. Nomor 24-nya, jawab Yesus, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti nih banana sudah diterima jadi padita do. Biar kamu cara manjahane. Itu bagi Bapak. Jawab Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada guguk. Dah, nomor 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun guguk ini makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab,
dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kamu kehendaki. Udah? Dan seperti itu juga anaknya sembuh. Oke. Udah dengar? Dengar. Di dalam Matius 15 Makanya ini. dengar dulu, kan aku cuma nyuruh kau baca, dengar dulu. Makanya kau jangan cuma ngambil ayat 24 dengan jawaban Tuhan yang terakhir. Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki. Dengar, Be? Oh, sendiri menjawab babamu. Makanya jangan Yesus lupa mengumpamakan membaca. dia dengan guguk enggak? Yesus mengumpamakan dia dengan guguk enggak? Om Matong kan, dengerin perikop terakhir baca. Yesus mengumpamakan dia dengan Hai guguk. ibu, dengan lembut dia dengan nada lembut. Hai ibu, besarlah imanmu. Ya, sekarang tanya. Di ayat sebelumnya, Yesus mengumpamakan dia dengan guguk enggak? Loh, so aku udah guguki pangalahonan. Ayo, Yesus mengumpamakan dia dengan guguk enggak? itu perumpamaan arhome bener. Tapi dengar, aku enggak Yesus dengar dulu. mengumpamakan dia dengan guguk enggak? Namun anjing itu akan memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Iya, Jangan takut. Kau membaca nggak? dia ngaku enggak? Guys, ajari aku coba baca. Guguk. Dia dikatakan guguk. Doh, tapi Coba. kau dengar. Manusia dengan Ulito, gantian boleh? Gantian boleh. Abang Uni Master juga. Oke. Master. Di dalam Matius 15 nomor 24 sampai 26 ya, bahkan dari nomor 21 perempuan dari Kanaan yang bukan Bani Israel ini mengikuti Yesus dan minta tolong sama Yesus. tunggu dulu. Yesus tunggu dulu, jangan rasakan dulu, tunggu dulu. Rasakan dulu. Dengar dulu. Tunggu dulu. Dari Kau nomor matong kan, 21 ini kita dia tidak bisa menerima kata hai ibu besarlah imanmu. Alana iman nape di gadis doh. Ala di gadis ibana do iman nai gabi dang ngolo ibana menerima maka jadilah kepadamu. Dengar dulu, diam dulu. Oke. Perempuan Kanaan itu dari ayat 21 ketika mengikuti Yesus, oke, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengusirnya. Oke? Lalu perempuan itu minta pertolongan pada Yesus. Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin aku mengambil makanan dari anak kecil lalu kuberikan kepada anjing? Lalu wanita itu berkata, benar ya Tuhan. Namun guguk ini makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan itu mengakui dulu dirinya itu guguk. Orang-orang di luar Bani Israel yang minta pertolongan pada Yesus itu diumpamakan Yesus guguk. Kau itu bukan Bani Israel. Kalau kau berupaya untuk Di minta tolong ngoton sama Yesus, tadi dado memang pangalahona ingat ya. disamakan Yesus, diumpamakan Yesus dengan Bani Guguk. Wanita Kanaan itu bukan Bani Israel, diumpamakan Yesus dengan guguk. Jelas dalam ayat 24-nya, Yesus itu diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Hari ini teman-teman bisa menyaksikan, benar kan mereka ini diumpamakan dengan guguk? Karena seperti inilah reaksi guguk ketika dikasih pengajaran, dia malah makan. Begini. Maka gak heran Yesus mengumpamakan dia ini dengan guguk mereka ini. Diberikan pengajaran, dibacakan Bibelnya, makan begini. Maka benarlah kata Yesus, orang-orang di luar dari Bani Israel itu guguk. Dan Allah memenangkan kita dengan menunjukkan dia, cobalah, dia sendiri menunjukkan sikap dia, karakter dia, perbuatan dia mirip guguk. Sekarang kutanya itu samamu itu, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Mana datanya? Kau dengar? Akulah jalan keselamatan dan hidup. Saya kata itu. Keselamatan, kau pikir Yesus P3K? Keselamatan. Makanya kau baca Bible, kau jangan kau pelintir. Jalan keselamatan
tampan kau Itu bela tanya Islam. dulu dengan Faruk. Yang dipikirnya ya Yesus P3K aku rasa. Faruk, Kau baca bagus-bagus Faruk. ayat itu Kan? Dinda. Kau baca Faruk. bagus-bagus, gak ada keselamatan di Kau situ inilah tertulis. om matong na dokon nabi yang saya nang makate terus nyon nyong maguk. Bereng. Tak soba bay bereng. Coba dengar. Abangmu ini Mau om Bible. maguk guki. Odong guki Kalau guys. kau rubah Bible, aku tahu. Sekarang aku tanya samamu, yang tertulis jalan kebenaran atau jalan keselamatan? Om maguk guki. Dengar. Coba kau artikanlah dulu ini. Kalimat yang Matius 15 ayat 28 tadi. Coba artikanlah dulu menurut pola pikir logika. Oke, Matius 24 kan, 15 24. Kau yang buka ayat itu. Ayat 28. Hah? Ayat 28 aja aku minta kau artikan. Kok 28 dari 24 nggak lucu ini? Kau disuruh nggak mau kau. Jangan kayak guguk pelan Nas. Faruk, kau dengar dulu. Jangan kau muda itu. Kau udah tua loh. Urat sarakmu nanti cepat putus kasihan. Kau masih muda tapi longor. Ini nanti sarak-sarakmu Faruk sampai ke sini cepat kau mati nggak ada lagi gunanya kau di agamamu itu. Kau masih muda udah mau meninggal juga longor. Kau kenapa nggak mau terima cakapmu? Oke. Cakapmu maksudnya gimana sih? Kayak gini loh, kau udah terberak open ya? Aku dengar ya. Kau itu kusuruh kau baca ayat 28-nya. Khusus 28. Ya udah baca. Kenapa? Kenapa kau pas Tadi duduk? sampai nomor 27. Dengar dulu. Nih kau pengen didengar tapi orang ngomong nggak kau dengar kayak mana? Kayak gitu ajaranmu. Aku diam ya. Dengar. Kau minta kau bahas guguk soal nama herabiak kau saya tutup nimu. Jangan maju ayat 28 nih. Ungkap po Joseph pola pikirnya utuk mi. Kau adi Taurat. Katamu Alkitab udah di luar kepalamu walaupun kepalamu yang botak itu. Nanti kalau aku gondrong kau Tuhan kan. Kalau aku gondrong kau Tuhan kan. Mananya? Ya udah baca lah biar aku tunggu cepet. Baca cepat. Kan kau yang mau jijik ya. belajar. Kan kau yang mau pelajari. Kalau baca Bible Bang Jiji. Kan. Yang gimana tadi teman-teman? Aku udah baca tadi dari nomor 21 sampai 27 loh. Dia satu ayat pun dia nggak mau bacanya. Jiji ya, begitu dimakan dia. Bilang dulu aku jiji. Bilang dulu aku jiji baca Bible. Bilang dulu. Aku jijik nengok kau loh Faruk, bukan nengok Bible. Aku udah baca lah kalau nggak jiji. Cuman yang menjadi pertanyaanku Faruk, ya kan? Kenapa kau nggak move on terus dari Alkitab? Kenapa? Karena Yesus yang memerintahkan kepadaku dalam Markus 12 nomor 29. Pernah jumpa? Apa yang disampaikan Yesus selaras dengan apa yang dikatakan Musa dalam Ulangan 6 nomor 4. Dan apa yang biasa dilakukan Yesus yaitu sujud dalam Matius 26 nomor 39 sama dengan apa yang dilakukan Musa yaitu sujud dalam Bilangan 34 nomor 8. Apa itu? Sujud kepada Tuhan. Yesus Yang ku tanya, dengar dulu. Yang ku tanya itu, jingkrak di gereja. Yang ku tanya itu cuma satu. Kenapa kau nggak move on dari Alkitab? Bukan kau bawa ayat. Itu menurut pandangan pendapatmu loh. Matong lo kalau nek nyon. Nggak mau tua wele otok. Kau tinggalkan. Dengar dulu. Kau mendengarkan penjelasanku. Kau tinggalkan Alkitab. Tapi kau bahas juga. Kau nggak move on atau kayak mananya? Kalau aku membawakan Al-Quran untuk menyadarkanmu, Jangan bawa Al-Quran. Jangan kau bawa Al-Quran. Kau dengar. Oteng. Jangan kau bawa Al-Quran. Jangan kau bawa Alkitab. Yang kutanya, kenapa kau belum move on dari Alkitab? Karena seharusnya Kristen itu percaya pada Bible, makanya aku baca Yang Bible sebagai kutanya, menurut pandang kau apa?
Menurut Jawab lu, dengar, Ito. menurut pendapatmu, kenapa kau nggak move on dari Alkitab? Jangan kau bawa Kristen, jangan kau bawa Al-Quran, jangan bawa. Menurut pendapatmu, Oto, Karena kenapa Kristen kau kan nggak harusnya move on? Jangan bawa Kristen. bisa ku Ya, jawab. ya, bete yo, ya do sekolah untuk Berhenti siapanya dulu. namamu? Faruk Berhenti. Sianipar. Dengar dulu Faruk Sianipar, kenapa kau nggak move on dari Kristen? Udah kau tinggalkan tapi kau bahas. Itu jawab. Jangan menggonggong ya. Kalau aku lagi ngomong jangan menggonggong itu ya. Dengar dulu, tapi jawabannya jangan kau alihkan ke Alkitab. Menurut pendapat. Menggonggong ya. Cepat, dengar. Kita dengar weh, orang yang mau meninggalkan Tuhan. Dia mengatakan kenapa kau tidak move on dari Bible? Ya, dia lupa. Aku mantan Kristen, bertahun-tahun lamanya aku baca Bible. Maka secara otomatis, ya, ayat-ayat di dalam Bible itu lengket di kepalaku. Makanya aku katakan aku master. Masalahku. Dan aku berupaya mengingatkan kalian sebagaimana Yesus berupaya mengingatkan Bani Israel. Kalau aku memberikan data yang tertulis di dalam Al-Quran kepadamu, niscaya akan kau tolak. Makanya aku ambil data di dalam Bible yang menjadi kepercayaanmu supaya kau percaya. Rupanya kau jijik. Aku nggak nyangka ketika aku baca Bible kau jijik. Tadinya aku pikir kau percaya, iya Faru. Begitu kata Yesus, Faru iya. Rupanya jijik. Dan masa aku tadi bacakan Bible sama kalian, makanya aku bilang mustahil ada teman-teman Kristen yang percaya sama Bible. Dari awal tadi ya, ketika diskusi sama Ito ini, aku minta dia baca satu ayat aja dalam Bible, nggak mau dia bacanya. Nggak boleh begitu Ito. Bible itu kan kitab sucimu. Aku dulu mantan Kristen, berarti pas tuh rokok kan, dang bahasa dang move on kau berani ya. Ito, jangan jijik ya baca. Ya malek matong. Oh bu narang ada tubuh ada gorang ni pikiran ni utok-utok nih marat. Ito dengar Ito ya. Yesus itu Yahudi. Kenapa kau jadi Kristen? Yesus itu ke sinagoga. Kenapa kau ke gereja? Yesus itu tidak makan B2. Kenapa kau makan B2? Yesus itu bertuhan kepada Allah Bapa, Matius 11:25. Kenapa kau malah bertuhan kepada Yesus? Bertobatlah kalian. Gitu loh. Yesus itu tidak pernah datang ke dunia ini membawa ajaran Kristen. Ini malah kenyataannya itu. Cobalah. Jangan kerasukan. Apa nih? Nangis dia. Muka itu. Benar nggak teman-teman? Ada nggak dibaca dia? Ada nggak dibaca dia tadi di Bibelnya? Meskipun satu ayat aja. Ada nggak dibacanya? Ada nggak dibacanya? Gak mau baca. Itulah kelebihannya Oten ini tadi. Kelebihan yang mengarahkan dia kepada pelongoran. Gak pernah dia baca ayat itu, tapi pinter kali dia menafsirkannya. Berdasarkan perikop aja ditengok dia, ditafsirkannya isi ayatnya. Sementara kita yang sudah baca ayatnya dibantah sama dia. Karena apa? Karena sudah dimatikannya akalnya. Makanya itu Maria, kalau kau ke diskotik setiap hari Minggu, ya, yang kau tinggalkan di luar itu sendalmu, bukan otakmu. Ini kau diskotik hari Minggu, sendalmu, sepatumu kau masukkan ke dalam, otakmu kau tinggalkan di luar. Inilah kau modelnya. Bibilmu aja pun kau bantah, cobalah. Walah. Betul itu pasukan kongke, alang matei Maria, alang matei. Si pasukan ini, pasukan kongke bilang sama Maria, alang matei. Betul itu. Bilang ke sana pasukan kongke, bilang sama dia, alang matei, bilang alang matei, bilang.
malahan ketawa dia tuh. Ito, udah tenang kau Ito. Jangan menggonggong lagi ya. Tengoklah kau dari tadi belum sampai 2 menit tapi unsur bahasamu ngaira biang pumpang lobi siang biang. Atau Tanya Ito, dengar abangnya Ito, pelan Ito ya. Bisa kau Dengar, dengarkan aku? Faru, dengar dulu aku, Faru. Dari tadi, Faru, aku bilang. Kau tahu udah sampai kau ke Saksang. Padahal dulu kau soburnya itu sok ni biang dok sok ni uloki. Jalan kolonya jolo, Faru. panggang na margota di bay ma andali mando caberawi atar sonari atar sodian lakomay. Na jolo 27 tahun moloro 27 tahun ko moloro na tuwa sa pesta man bosa sang turbabam do songonon mangalang. Ay sonari atar do ko masa sang mahas kalaman. Saya tua debata mama masuk hore itu. Gantian. Oke. Apakah Yesus pernah makan B2 sama Guguk? Om matong. Ibadah dodok ko si papubot pa di. Tungon do guys. Tentang Yesus keras. Itu, apakah Yesus pernah makan B2 dan Guguk? Ku tanya lah dulu kau. Udah pernah kau jumpa Yesus? Loh, Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18 itu. Dia datang ke dunia ini Aku cuma dengar. Atau kau ngomong baca video aku. ini kan? Dengar video. Kau aku tanya kau jawab. Jawaban itu iya atau tidak. Kau pernah jumpa Yesus? Aku tinggal mengutip perkataan Yesus yang tertulis dalam Matius kan jijik kan? Dengar dulu. Enggak disuruh baca, enggak dibacakan Bibelnya langsung jijik. Boleh kau bacakan Bibelmu yang merupakan perkataan Yesus dalam angan-angan Asing kalian, emosi. boleh. Asing emosi. Yang kutanya, kau pernah jumpa Yesus? Ini mau ku jawab. Jawaban Aku itu tak iya. perlu ketemu. Aku nggak perlu Nah, ketemu kau sama nggak Yesus. pernah jumpa, apalagi lah kau tahu sonaya sa panganan. Saya emang Dalam Bibel itu bukan perkataan Yesus, bukan. Yang tertulis dalam Bibel dengar. bukan perkataan Yesus. Baru Hah? Bukan perkataan Yesus. Gitu loh. Dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18 Yesus berkata, ya, jangan kamu menyangka aku datang ke dunia ini untuk menghapus hukum Taurat. Itu yang akan meniadakan hukum Taurat. Aku datang ke dunia ini untuk menggenapinya. Karena sebelum langit dan bumi ini hancur, Matius 10 ya. Sebelum langit dan bumi ini hancur, tidak dibatalkan satu iota pun dari hukum Taurat nih. Matius 10 nih kita baca nih. Itu, jangan kerasukan dulu lah kalian ya. Matius nih. Nih, Matius 10 ini. Nih, tengoklah nanti kerasukan itu. baca Alkitab yang betul. Nanti nggak Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus. tunggu, Faruk. Baca Alkitab yang betul. Jangan Alkitab penerbitan. Download kan aku suruh download. Kau udah download aja pun jijik ini aku baca ya. Dah, Kedua belas tunggu murid dulu. itu kan jijik. Baca cepat. Oke, Kuat kedua bacanya. belas murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Bangsa lain ini termasuk apa? Indonesia, di luar dari Bani Israel. Baca nggak di boleh. bawah. Bacanya jangan takut. Udah diajarin. Jangan apa dulu yang gitu lah itu. Kalau mau baca Gimana jangan sih kau ini? tanggung loh. Ini mau Baca yang baca betul. itu potong-potong gitu loh. Kamu yang motong bangsa mana? Baca sampai akhir. Potong kan? Baca bagus biar kami dengar. Ya, Baca. jangan dipotong ya. Ditahan muntahnya itu, muntahnya ditahan ya. Ketika aku membaca ya ditahan muntahnya ya. Oh, belas muntah. Ini kalau dah ini. Depan. Kalau dah ini tak Bibel. Oh, Depan. jangan ini. Depan cepat. Diludahinya Bibel weh. Kalian saksikan tadi ya. Cepat, Jelas, aku cepat. tunjukkan Bibel. Iya, Aku tunjukkan cepat. Alkitabnya diludahinya. Enggak, Diludahinya. Baca cepat. Baca. Aku mau dulu. Baca cepat. Baca. Oke, iya, tapi jangan ludahin lagi ya, nggak boleh Baca ya. cepat. Jangan diludahin ya.
Oh, si dua Ya, itu Jabaron. jangan, nggak boleh. Jangan diludahin ya. Baca cepat, dua Jabar atau? Ya, janji dulu, jangan diludahin lagi. Nggak Baca boleh ya. cepat. Kau Ya, mau janji baca jangan nggak? diludahin Kau ya. mau baca nggak atau mau kuputuskan ini? Mau baca atau enggak? Aku mau baca, tapi kok janji dulu, jangan diludahin lagi. Baca. bibelnya. Kau mau jawabannya iya atau tidak di dunia ini? Ini Ini aku jawaban baca, tapi tolong jangan diludahin lagi. Nggak boleh ya. Bacalah itu. Iya, tadi kok ludahin soalnya. Bacalah itu. Ya ini aku baca, tapi janji aku nggak akan ludahin lagi bilang. Bacalah itu. Mau kuputuskan nggak ini? Janji dulu, jangan diludahin lagi. Nggak Baca dua. boleh. Faruk dua Jabar, baca mah atau asa malu, asa balik tuh. Jangan diludahin dulu bibelnya, ya nggak boleh. Itu penistaan loh itu. Janji dulu ya. Ya janji bilang, aku janji nggak kuludahin lagi bibelnya bilang. Muncung itu ini Bibel itu ini oto. Air terjemah dong bentuk. Aku kesini keludahin. Oh, matong. Oh, cikik-cikik penistaan. Kau mau baca? Ku tanya dulu, kau mau baca atau tidak? Aku mau baca, tapi kok janji dulu bibelmu jangan diludahin. Nggak Kau mau boleh. baca? Kau mau baca atau tidak? Aku baca, tapi janji jangan Kau diludahin mau dulu. baca atau tidak? Aku baca, tapi janji jangan diludahin ya. 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 Kau mau Janji baca dulu ya. atau Faruk mau baca atau tidak Faruk? Oke, aku jawab ya mau, tapi Ya, kok baca janji ya udah, jangan titik. diludahin lagi ya. Jawaban itu Jangan ya diludahin tidak. lagi ya bibelnya, ya. Selebihnya dari situ si Boris basongko matong. Ya jangan diludahin lagi bibelnya janji ya. Cepat Faruk. Bacalah. Ya bilang dulu, saya janji nggak akan ngeludahin bibel lagi biar saya Maju baca. kali muncul kau. Kenapa nggak mau baca? Kenapa kau ludahin tadi bibel? Kenapa Aku kau meludahi ludahin? kau biar kau kembali ke Loh. jalan yang benar. Kamera kan nunjukkan aja bibel tadi, bukan. Bibel itu nggak kayak gitu. Bibel kami yang besar bukan HP. Baik maju jabat. Ayat bibel kau ludahin tadi, janji dulu jangan Inilah kau kayak ludahin. gini lah we gambaran orang itu ya, gambaran agama siapapun itu. Kalau kepanasan kayak gini lah tengok. Bukan gitu. Dia lagi Masalahnya kau tadi ngeludahin. Ketika ku tunjukkan tadi ayat bibelmu, kau ngeludah. Wih, kau bilang gitu tadi. Nggak boleh kayak gitu. Kalau jijik aja, kalau muntah aja, jangan diludahin gitu tuh. Dari awal tadi kami udah tahunya kau jijik ketika baca Bibel. Masa ketika aku yang baca kau ludahin? tolak dari agama ini, tapi dia nggak mau melepas, nggak move on dia dari Kristen. Kayak gini, Nangis. iya kan? Itu bacanya. Kurasa Tolong jangan baca diludahin ayat yang lagi. lain, pasti dia nggak bisa. Tapi yang Dengar tengok, saya dulu. lalak mah, teh si rok mah udah pada udah. 12 murid itu Teh. diutus oleh Yesus. Kan nggak sopan kan? Saya Aku ikut baca Bibel dia batangan ngomong nggak sopan. Kau tuh jalan Nabi Nada Faruk dah. Nggak sopan kan? Ada nggak kalian teman-teman Kristen yang bisa menghargai Bibelnya? Saya debata mama masuk ada Faruk. Itu aku baca Bibelmu ini, Adik, jangan dia- dipotong dulu, jangan teh. ngomong. Nah, Aku baca ya. Aku baca. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Jangan ke bangsa lain, kata Yesus, termasuk ke bangsa Indonesia. jangan dipotong-potong. Bacanya itu jangan Aku baca Bibel lo itu. dipotong-potong. Kenapa dipotong-potong? Dibaca tadi kau yang Aku kan potong. suka kali motong-motong. Kayak gitu diajarkan. Jangan dipotong, baca sampai akhir. Membaca PH itu ajar-ajaron. Potong lo. Lanjut. Udahlah kau membacanya jijik. Aku membaca kau potong-potong. Aku bilang jangan dipotong-potong. Ulang. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Sekali lagi, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Sekali lagi, jangan dipotong. Dilanjut. Atau Akan masuk ke dibaca dalam loh. kota orang Samaria. Jangan Jangan dipotong-potong.
Kau yang motong. Kau yang motong Baca aku itu membaca. jangan dipotong. Yang betul bacanya Kau deh. yang motong loh. Itu kau yang motong aku baca Bibel. Itu Makanya kau bagus. yang motong. Bagus kan kamu mengulang-ulang bangsa lain, bangsa enggak inilah. Yang betul jangan dipotong. Ulang ya, ulang. Om matong pindah agama. Kedua belas murid itu kita jangan baca Bibel loh. Tunjukkanlah kalau ada teman-teman Kristen yang masih menghormati Bibelnya meskipun mustahil. Silakan. Kedua belas murid, dengar diam dulu kok itu. Dengar dulu, gue baca loh. Ya jangan Dengar dulu dipotong-potong. toh, itu jago kali pindah ke agama lain, majah HP oso tamat. Aku baca orang kau potong. Baca Orang kau bagus. potong ketika aku baca. Kau membaca jijik, aku baca kau potong-potong. Dengar dulu. Dan tengok cara baca. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Ini terjemahan baru atau disebut dengan TB, oke? Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Titik dua bertindih. Tanda seru. Ini tanda seru ya. Sampai tandanya pun kebacakan gitu loh. Itu tolonglah mukanya jangan mau muntah gitu loh itu. Biasa. Bukan lagi. Itu jago ya do pindah ke agama lain. Emang kalau itu tamat SD. Jangan gitu loh itu. Itu mukanya biasa aja gitu loh. Dengar aku. Itu tamat SD enggak? Mokol. Matok saya nama bahasa kita pun masih pakai pedang. Mukanya biasa aja, jangan memuntah kayak gitu, biasa aja. Ulangin ya. Ulangin. Oke. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Terjemahan baru. TB itu artinya terjemahan baru itu ya. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus. Itu jangan kayak mengeludahin gitulah. Itu jangan kayak mau diludahin gitu, Bibel nggak boleh loh. Ya, biasa aja mukanya itu, jangan langsung dalam ludah. Biasa aja ya. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus itu jangan nunjukkan muka memuntah lah, aduh. Bibelmu itu loh itu. Itu Enggak kau mau nggak boleh gitu kan nunjukkan wajah memuntah gitu loh. Kamu itu ya kan, kamu jago banget mualaf, membaca pun kamu nggak tamat loh. Iya, aku mau membaca, tapi muka itu jangan memuntah kayak gitu, nggak tega aku jadinya. Kamu mualaf tanggung kamu. Tengok, kamu aja Kan? membaca. Janji dulu ya, jangan muntah ya, janji jangan muntah ya, aku baca. Oke. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus, ditutup mulutnya itu. Gitu. Kedua belas murid itu ditutup mulutnya itu. Kenapa kamu nggak sanggup membaca sampai akhir? Enggak ditutup mulutnya, nanti kamu muntah. Nanti kamu mualaf. Oke, kedua belas murid itu diutus oleh Yesus. Diam dulu. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Titik dua bertindih ya, ini ada tandanya ya. Kalau Titik dua membaca itu bertindih. dibuat titik, berarti kamu nggak tamat SD. Gitu. Kan ada tanda titik dua bertindih. Jangan jijik dulu lah. Kamu Ya mualaf. jangan jijik dulu, tolong. Tahan muntahnya. Tanda seru. Ya, ini ada tanda seru ya, aku besarkan ya. Aku gak ngarang, ini ada tanda seru. Oke. Kenapa tanda seru? Ini penegasan, makanya dibikin tanda seru gitu loh. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Saya ulangin lagi karena ada penegasan di sini. Makanya saya ulangin karena ada tanda seru. Itu tanda. Sabar dulu itu. Mana ada tanda seru di situ? Itu nggak ada tanda apa-apa. Iya, Inilah tanda kan petik. mualaf kau tapi matamu. Tanda petik maksud tanda petik yang merupakan penegasan tanda petik. Salah ngomong aku tanda petik. Mualaf ko alera bono do si malolong. Tanda petik. Oke, kita ulang ya. Jangan potong lagi ya, jangan potong. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Titik dua bertindih. Tanda petik. Ulangin ya. Tadi aku bilang tanda petik, salah ngomong. Ya, aku ulangin lagi. Jangan jijik. Tahan.
ya, ditantang muntahnya, jangan di sini muntahnya. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Itu jangan tutup hidung lah, masa bau aku baca Bibel? Begitu jijiknya kakak itu sama Bibel itu sampai kau tutup hidungmu aku baca Bibel? Nggak boleh gitu, tutup hidung. Kalau mau Kedua belas, sabar dulu baru baca. Kapan Aku selesai udah itu mata. baca itu? mengajak marmeson. Nah butuh koido, iko PK macam Kapan kita. selesai aku baca itu? Kau suruh aku baca, kau potong-potong. Kau suruh kau membaca, kau jijik. Tapi memang Di tuh, sini kalau dengar dulu selesaikan aku. bacanya. Dengar dulu aku, bisa nggak aku ngomong? Tapi aku belum baca. Bisa nggak aku ngomong? Tunggu aku baca dulu loh, lebih penting Aku bisa kita baca Bibel dengar daripada dulu. dengar omonganmu. Aku bisa ngomong nggak? Nggak mau Nanti nerima setelah aku baca ini. Loh, Tunggu dulu kamu aku baca ini. mendengar, tapi kamu mendengar orang nggak mau. Cemananya? Aku membaca loh, itu tadi aku membaca, nggak kau kasih. Bisa aku bisa ngomong nggak dulu? Tunggu dulu aku baca Aku ini baru bisa kau ngomong. Aku bisa ngomong nggak? Mana lebih penting omonganmu atau Berarti- asli berarti, Bibelmu? dengar, agamamu tidak bisa menerima pendapat orang lain. Fakta, dengar. Loh, aku membaca Bibel ini potong. Nah, gambarannya menerima pendapat orang lain. Mau kamu Itu agamamu izin, boleh aku membaca Bibel? Agamamu tidak bisa menerima pendapat orang lain. Ternyata bukti Boleh aku baca Bibel? Kita ngomong dia nggak mau. Berarti kamu Oke, Matius 10, aku dari tadi tidak mau ngomong. kan? Ini Matius 10 nomor 5 sampai 6. Kedua belas murid itu. Udah 4 kali kita Kedua belas jangan dipotong loh itu. Kau membaca jijik, aku membaca kau potong. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Titik dua bertindih, tanda petik. Ini toh ya, ada ya tanda petik ya. Nih, kubesarkan nih. Berarti menyatakan sebuah penegasan. dengar. Tanda petik itu di awal, berarti di mana tanda petik penutupnya? Di situ baca. Jangan dipotong-potong. Oke, pinter dia. Tanda petiknya di awal, harusnya di akhirnya itu ada tanda petiknya. Cuman masalahnya itu gramatikal Bibel kau tidak serapi itu, masih berantakan itu. Ya. Gak ada penutupnya, tanda petik penutupnya gak ada. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Saya ulangin, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Gitu aja Saya nanti ulangi orang- sekali lagi. Memang udah aku Jangan bilang kau agama potong-potong mereka itu. itu tidak bisa mendengar pendapat orang lain. Cok. 100 kali nanti membaca satu ayat ini pun 4 jam. Bayangkan. Pak, diulangin lagi Kok nanti tuh, jangan kejang-kejang dipotong-potong. Aku membaca loh, itu langsung menunjukkan muka memuntah. Nggak boleh gitu loh. Nggak boleh gitu, hargain Bibelmu. Boleh nggak Harusnya aku ngomong? tersenyum lah kau itu, kalau aku baca Boleh nggak Bibel aku tersenyum. Jangan Aku- muntah-muntah. aku- Janganlah kamu Itu agama Aduh, orang itu tidak mau gimana sih, menerima Nito? pendapat orang lain. Nggak Jangan, bisa. Mak. Jadi mereka hanya menang. Ini gambarannya. Nih, ini gambarannya. Aku bisa Nito, ngomong nggak dengan tadi nada kau lembut loh suruh baca saya. nggak mau. Iya kan? Boleh Tapi selesaikan bacaanku ini. Boleh selesaikan bacaan Bibelmu ini, Satu boleh. ayat dia 4 jam loh. Gila nggak itu? Karena 4 kau jam baca satu potong-potong. ayat. Tengok. Emosi. Ini sifatnya. Emosi kan? Nah, Jangan dipotong-potong aku membaca ini Bibel emosi. itu. Ya. Cek tensi dulu. Emosi. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Ini satu Boleh. ayat di Matius ini dia pun nggak sanggup menyelesaikannya. Tengok, ini Jangan udah ke-8 kali. potong, Tengok, Nito. dengar ya, kalian Jangan dengar. potong. Nanti entah apa itu, tengok, dengar ya, kalian. potong. Lain dari ayat Alkitab nanti dengar. Boleh ku baca itu? Ini udah ke-9 kali. Boleh dari tadi kan boleh. Boleh. Kalian Iya, tapi jangan dipotong ya itu. Jangan dipotong ya, boleh ya. satu ayat ini 10 kali. Capek kali Tuhan. Diamlah kau dulu itu, biar ku baca kan, jangan dipotong lu. Aku diam nih. Oke. Kalian dengar ya. Kedua belas murid itu. Janganlah kau tertawai Bibelmu itu. Bibel ini lu, kau tertawai Bibelmu ku baca. Ya Allah, ngeri kali lagi dia. Kau tertawa
tak ulangi Bibelmu, Matius 10 nomor 5 sampai 6. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka, titik 2 bertindih. Oke, tanda petik. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Saya ulangin, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Saya ulangin sekali lagi. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Contohnya kayak kau. Kau lah domba-domba yang hilang itu. Mas. Mas samamu, Mas. Aku bukan orang Israel itu. Aku bukan Israel. Mas. Janganlah kamu pergi ke bangsa lain kayak kau mualaf ke dari bangsamu ke bangsa lain kau. Bangsamu aja kau belum tambah. Ayat itu memang pas kau baca. Agamamu pun belum kau tamatkan udah sok-sok mau mualaf kau pas bangsa lain. Itu kau sendiri kau paru. Mas, ayat sampai kau kepanasan kau buka baju mamang. Tuan Paruk mate naibi yang mangi daoba. Kau yang agamamu aja belum bisa mempertahankan Paruk, ya kan? Kau sok-sok ke mau ke bangsa lain, ke tempat lain. Inilah jadi kau kayak gini. Tengok. Aku bukan bangsa Israel. Ya, Ito. ayat Aku itu bukan memang pas Israel. makanya kau budak orang lain bangsa lain karena kau menganggap kau dari Kristen pindah ke lain-lain. Cocok memang amang. Mang, tesi paru. Kamu itu. Jangan matikan akalmu. Aku bisa ngomong nggak? Silahkan. Nah, dari tadi kamu nggak mau nerima, ya kan? Tapi Silakan. aku berterima kasih tok kau pindah dari Kristen ke agama lain karena di Kristen kayak kau pola pikirnya memang nggak dipakai. Termasuk Yesus. Karena orang-orang kayak kau, ya kan aku bilang aku bisa ngomong, jangan dipotong. Inilah kan ciri-ciri sifat-sifat kalian itu seperti ini. Kalau udah terjatuh dengan ayatmu sendiri, kau pening, panas, buka kancing satu, hera perlapo tua, komat toh. Iya, terima kasih Boleh lah ku tanggapi? dengar, kan aku belum selesai. Kau dari tadi ngomong saya dengar loh. Terima Aku kasih. lagi baca Bibelnya, bukan ngomong aku. Terima kasih Ito, kau udah menjawab sendiri bangsa lainmu itu ya kan. Jadi Ito, sekarang aku ngasih saran samamu, pertahankan agamamu sekarang. Jangan lagi nanti kau pindah-pindah ke Buddha. Nah, agama itu bukan perjalanan hidup, ya kan? Kalau belum bisa kau nanti menamatkan itu, pertahankan. Jadilah orang yang punya jati diri sendiri dah Ito dah. Tadi kayak mana? Dengar, kan belum selesai. Tadi kayak mana bilang Apa? bangsa lain. Ya kayak kau inilah bangsa lain. Mana? Kan? Aku sekarang ya. Ganti ayat lagi tengok. Ganti ayat lagi. Ganti ayat. Melainkan pergilah kepada domba-domba, kan ketawa ini Bibelnya is. Ganti ayat. Ketawainnya Bibelnya weh. Aku kan belum Ditertawainya Bibelnya. Taruh. Kami mau Gak boleh gitu loh itu. Tadi kau ludahi. Kami mentertawa Tadi itu Bibel bodohanmu sudah yang katanya belum tamat gantian. dari satu agama. Sok-sok kau mau meloncat ke agama lain, Faruk. Halo, Faruk. Halo, Faruk Tadi kau Sianifon. bilang gantian. Aku nggak ngomong. Tak boleh. Halo, Faruk. Boleh gantian. Melainkan pergilah Faruk, kau mati. kepada domba-domba, kan Belum tidak dihargai ada Bibelnya kan. So, tamat lo, Ada besian nggak agama. Kristen? Ada nggak Kristen yang bisa menghargai Bibelnya teman-teman? Sampai detik ini aku belum menemukan satu pun Kristen yang diskusi sama aku yang menghargai Bibelnya. Dimana ketika Bibelnya dibacakan, dia diam mendengarkan, bukan malah mengolok-olok seperti yang dilakukan Itok Maria ini. Gitu loh, nggak berhenti dia nyerocos. Dia lebih seneng kan pura-pura nangis dia tuh. Pura-pura nangis Palang dia. Markota mau Ito. busai, Pak. Oh, boleh ku bacakan lagi Bibelnya sebentar. Di sini dikatakan, ya
Jangan ada tertawai bibelmu itu. Jangan kau tertawai bibelmu. Hargai bibelmu. Jangan kau olok-olok dengan kau tertawai bibelmu. Orang yang udah pindah ke agama lain kayak gini. Aku baca bibel ini loh. Dia nggak bisa lagi Jangan jijik loh. Kok jijik? Tadi dia yang bilang gantian ngomong. Dia aja nyerocos tuh. Ito, boleh ku lanjutkan baca Bibel ini? Oke. Di sini dikatakan, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kau katakan, aku tuh dombanya. Aku bukan orang Israel. Kau pun bukan orang Israel. Tidak ada orang Israel pemakan babi. Yesus itu hanya untuk Bani Israel, domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Kalian orang Kristen, umat siapa? Umatnya Paulus. Yesus itu tidak mengenal kalian loh itu. Terima kenyataannya. Kenapa Yesus tidak mengenal kalian? Ini tengok, dalam Matius 7, aku udah kasih datanya tadi sama kau, sampai 23. Yesus nggak mengenal kalian. Apa kata Yesus di sini? Jedel, selamat datang di kebenaran. Nah, agak lama datanya. Sabar teman-teman. Oke. Ini datanya ini ya, kita buka nih. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang-orang yang diusir oleh Yesus adalah mereka-mereka yang bernubuat dengan nama Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat dengan nama Yesus. Dikatakan Yesus, ya, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang manggil Yesus Tuhan diusir. Orang yang bernubuat dengan nama Yesus diusir. Itu ditutup lubang hidupnya itu. Orang yang dengan nama Yesus diusir. Antara Islam dengan Kristen, siapa yang manggil Yesus Tuhan? Kristen. Siapa yang bermukjizat dengan nama Yesus? Kristen. Siapa yang bernubuat dengan nama Yesus? Kristen. Berarti siapa yang diutus oleh Yesus? Kristen. Bahkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Nih, 2 Yohanes 1 nomor 7. Apa kata Yesus di sini? Silakan itu dibantah bibelnya itu. Udah nasibnya bibel itu, gue bantah-bantah. Bantah bibelnya itu. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh negeri, ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Yang gak percaya Yesus manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Antara Islam dan Kristen, siapa yang memandang Yesus Tuhan? Kristen. Siapa yang gak percaya kalau Yesus itu manusia? Kristen. Berarti yang dikatakan Yesus sesat dan antikristus siapa? Kristen. Rasukan kau kan, kayak rasukan. Kok ditutup lubang hidupnya, lubang hidupmu tutup. Tutup. Besar kali lubang hidupmu, besar kali. Aku kalau nengok lubang itu ingat ini aku jadinya ini ya, ini. Karena perempuan ini adalah lubang yang dalam, rupanya kayak lubangnya besar kali. Dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Itu lubang hidupmu tutup dulu. Jauh dulu kau dari kameramu. Nampak kali lubang hidungmu. Aduh. Lalu kita lanjut. Kenapa Yesus berkata begitu? Karena dalam Lukas ini, Lukas 4 nomor 8, Yesus berkata ini itu. Dengar ini itu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, di sini siapa? Domir untuk Sibilis dia sebelumnya ya. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus mengatakan hanya menyembah kepada Tuhan Allah, bukan menyembah kepada Yesus.
Kenapa itu malah menyembah pada Yesus? Itu Yesus nyuruh kau menyembah kepada Tuhan Allah, bukan menyembah pada Yesus. Kenapa begitu? Karena Yesus itu punya Tuhan. Diberkatilah. Matius, nih. Matius 11 nomor 25. Nih. Itu aku baca Bibelmu dulu. Jangan diolok-olok. Bibel ini loh, itu jangan diolok-olok Bibelnya. Kami mengolok-olok ke pauamu Faruk setiap ayat yang kau bilang mengolok. Jangan diolok-olok Bibelnya loh itu. Oke, baca lagi nih. Mana tahu pas. Ya kan semuanya kau bilang pas. Berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Menurut Yesus dalam Matius 11:25, siapa Tuhan Allah, Tuhan langit dan bumi? Dengar. Kau, Siapa Tuhan langit dan bumi? Dengar dulu, kau anak. Ya kau pasti lebih menyembah kepada bapakmu dan musuh. Pas. Dia Yang itu kutanyakan siapa Tuhan langit dan bumi? Siapa Tuhan langit dan bumi? Itu kau tengok dulu itu Bapa Tuhan. Kau tengok tanda bacanya. Siapa Tuhan langit dan bumi? Pas Tuhan langit ini. Siapa Tuhan langit dan Kan, bumi? aduh, bodoh kali lah kau paru. Siapa Tuhan langit dan bumi? Tiga tioma ayat asal nakani ala dong Gak kata tahu biang. jawabnya, kan? Di mana beko biang, Aku ya kan? bilang. Dari langit dan bumi pe di permasalahan Siapa Tuhan langit dan bumi? Kata Yesus. Siapa Tuhan langit dan bumi? Kata Yesus. Berarti sian ihur dape si paru ko nama. Siapa Tuhan langit dan paru bumi? sian Kata ipan. Yesus. Mata do itu. Nasi doro aku mangidaho itu. Siapa Tuhan langit dan bumi? Kata Yesus. Asia ro aku itu mangidaho. Asia ro. Siapa Tuhan langit dan bumi? Kata Yesus. Ketika Kristen ditanya isi Bibelnya, kerasukan. Pertanyaan sederhana aja nggak bisa dijawabnya itu, bang. Sampai upin-ipin gondrong pun nggak akan dijawabnya itu. Siapa Tuhan langit dan bumi? Kata Yesus. Tuhan do menciptakan langit dan bumi lo kalau dah dicipta ai Tuhan ini nasi do aku nata pesongan ibu bangmu dicipta do per Berarti pertibion. bukan Yesus kan? Bukan Yesus Tuhan langit dan bumi kan? Emosi bereng HP dibuka kacing deh Bukan, bereng. kan? Ini. Bukan Yesus kan? Mang Jauh kasih aku. kamera itu lu begini pun. Kayak aku jauh Aku dikit dari bisa kamera, ngomong. jangan hidungnya dinampakkan gini. Aku bisa ngomong. Ini. Amang andi tiru begaya neng mate nak. Amang. Jauh sedikit dari kamera. Jauh sedikit dari kamera, lubang hidungmu nampak Aku bisa kali. ngomong. Jauh sedikit. Boleh, tapi jauh sedikit dari kamera, lubang hidungmu lo yang kelihatan. Kalau nggak berlobang gitu, Kan, hidup kan. dengan lobang. Jauh kan sedikit cici. Anak nggak bisa lagi dia bahas Alkitab. Mau ledang berlobang hidung mudang boy marosa. Mat tong akak. Amang. Iya maksudnya jauh sedikit loh. Jauh sedikit gitu loh. Jauh sedikit ngobrolnya. Faruk, aku bisa ngomong. Iya silakan. Aku bisa ngomong Faruk. Silakan. Aku sama Marpeka yang nggak adanya duitmu. Lalak mengajak Marpeka, nah butuh duit. Biar teman-teman kita tap-tap layar. Kau nih dari tadi ngemis-ngemis poin. Apa yang tenayar Tuhan? Dengar Faruk, dengar. Kalau kau sudah mualaf Faruk, ya kan jangan lagi kau nanti dari agama. Tuhan. Jangan kau pindah lagi. Jangan lagi. Nangis ya. Nangis. Nangis. Kami Nangis ya nangis. Kami yang kasihan sama Faruk ya kan. Kalau kau udah menerima agama sekarang, jangan lagi kau pindah ke Buddha. Agama itu bukan dikelilingi. Yang ini pun kau belum tamat. Ayat Alkitab yang kau kasih samamu kena samamu. Oke, aku ngomong loh. Tadi bilang aku boleh ngomong. Kok nggak bertanggung jawab? Kenapa kayak gitu Ya kita lanjut diajarkan? karena selesai Diajarkan kayak gitu. Loh, diajarkan kayak gitu nggak menerima pendapat orang.
Akan Bukan masalah aku nggak mau menerima pendapat orang gitu loh. Masa pendapat si Bilis ku dengar? Nih, Ito tadi udah akuin. Dalam Matius 11:25, Tuhan langit dan bumi itu Bapa, gitu loh. Lantas, kenapa kau masih menuhankan Yesus? Silakan. Jawab. Tuhan. Ya kan kau ajak mar PK. Kalau kau butuh duit kerja, jangan dari PK. Padahal dari tadi dia yang ngemis-ngemis koin itu. Kali dua teman-teman, kali dua. Tapi kita doakan si Faru ini ya. Kita doakan dia supaya dia bisa konsisten dengan agama sekarang ya. Kasihan dia soalnya guys. Dia karena dia nggak mendapatkan dari agama Kristen ya, karena ada sakit hatinya, pindahlah dia. Takutku nanti sakit hati lagi dia dari agama sekarang, pindah lagi dia ke Nah dia lagi bukannya menanggar Matius 11:25 tadi. konsisten. Kau tanggapin Dan orang-orang yang dong. tidak butuh istri satu, butuh istri banyak dia. Mari kita Kalau doakan aku sama-sama. tunjukkan data di dalam Bible Yesus itu Ya, punya istri, biar gimana? rambutnya itu Kalau aku tunjukkan data dalam Bible Yesus punya istri gimana? Kita tunjukkan nggak teman-teman? Kita tunjukkan. Yohanes 2, Yohanes 2 nomor 4. Nih, Yohanes 4 nomor 2 ya. Yohanes 4 nomor 2, paralel. Nih. Yohanes 2 ya. Sebentar ya, udah lama nggak aku buka datanya memang. Iya betul, Yohanes 2 teman-teman. Yohanes 2 nomor 4. Nah, ini aku buktikan samamu kalau Yesus punya istri. Yesus punya istri. Nih, ini aku buktikan samamu Yesus punya istri. Dalam Yohanes 2 nomor 4. Ini istri pertamanya ya, istri pertamanya. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku?" Di sini tertulisnya ibu. Saatku belum tiba. Oke? Sementara di dalam original teksnya, dalam ITL ini ya, maka kata Yesus kepadanya, "Hai perempuan, apakah yang engkau yang kena mengena? Di antara aku dengan engkau, saatku belum sampai." Di sini kita buka dalam original teksnya, kata hai perempuan ini, hai perempuan nih. Hai perempuan tadi mana di? Ini hai perempuan kita ketik. Nah, di sini tertulisnya apa? Dalam original teksnya, nih, tertulis kata gune. Gune itu artinya apa? Istri. 74 istrinya 32 kami nggak ada istri kami satunya, kami setia seumur hidup, nggak ada double istri. Ini istri. Di buka Alkitabnya itu hanya putih, itu tahu nggak di Indonesia itu ada kutipan langsung, ya kan? Ada kutipan tidak langsung, itu namanya memetik. Istrinya 32, istri 3, itu apa? Alkitabnya dibuka, ayatnya dibuka longor. Tanya dulu sama Mito. Telok neon. Original teks Bible bahasa apa? Oke dah itu. Bahasa apa? Ini bahasa Yunani itu. Gune ini bahasa Yunani. Alkitabnya Ya bahasa dibuka. Indonesia itu istri. Pematong Beristrikan. nalako nih. Memang guys, karakter orang itu tercermin memang. Oh, soalnya Fix matang ya. lakna. Fix ya, Yesus punya istri ya. Ini masih istri pertama, mau ku kasih tau istri kedua. Mau ku kasih yang kedua? Usah-usah dong Yang kedua mau? menunjuk dua Yang istri. kedua mau? Gimana? Kahurang kan? Mau yang kedua? Iya, Ada besok puas mulai 3 juga not sekolah. Ya mang. Jangan kau sentak-sentak kayak gitu. Aku orangnya sabar toh menghadapi orang kayak gitu. Merang istrinya 32. Tolak muda Faruk, mau stream 32. Biar aku lecet tuh kiri kanan muan.
Yesus punya istri kah ini? Dia manggil perempuan itu dengan panggil. Itu tertulis di mana? Gak ada di Alkitab kami namanya Gon. Yang ada. Oke. Gon. Lau God. mahon. Ale Faruk. Nabo bangun. Yohanes 2 nomor 4. Baca Yohanes 2 nomor 4. Silakan. Baca Yohanes 2 nomor 4. Kalau tertulis di situ ibu, ya, bahasa Yunani ibu apa? Mitera. Bukan gune. Kerasukan dia udah. Baca. Yohanes 2 nomor 4. Oh, mau nyanyi? Oke, aku nyanyi. Aduh. Ini Kristen pesotam. Mak matam. Untuk jadi berkat, jangan sembah manusia, sosok yang tak bercelana, agar hidupmu jadi berkat. Atur dong manang dia wadang pinotan nomor lemate ode itu. Kerja itu kerja sama aku nasi PK babam. Pertahankan agamamu sekarang. Sosok yang tak bercelana, agar hidupmu jadi berkat. Jangan sembah manusia, sosok yang tak bercelana, agar hidupmu jadi berkat. Aduh. Ten kok gitu tuh ya, dimatikan nyakal ya. Kok mau nyanyi pula? Lagu lebih banyak. Aduh. Oke, kita pilih yang lainnya.